Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari Putri Duyung episode ke-46, di mana Ratu Duyung Maya telah berhasil diselamatkan oleh gadis suci bernama Nura. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ya ke alur cerita Putri Duyungnya. Check it out. Ratu Duyung Hitam menyuruh Andi untuk menculik anak penyembuh. Singkat cerita, Andi pun telah berhasil menculik anak tersebut. Ratu Duyung Hitam sangat senang karena sebentar lagi Ratu Duyung Maya akan meninggal dan menjadi buih-buih ombak di lautan. Tak lama kemudian, Indah, Astrid, dan Raya menyerang Ratu Duyung Hitam secara bersama-sama. Berhubung Ratu Duyung Hitam sedang lengah, mereka bertiga pun berhasil melukai Ratu Duyung Hitam. Di sisi lain, Dilon dan Doni sedang berusaha untuk membebaskan Bunga, anak yang diculik oleh Andi. Dilon melawan Andi sedangkan Doni membebaskan anak tersebut. Indah, Astrid, dan Raya mencoba untuk mengalihkan perhatian Ratu Duyung Hitam agar Dilon dan Doni bisa leluasa membawa anak tersebut. Ratu Duyung Hitam mengejar mereka bertiga dan pertarungan pun tak bisa terelakkan lagi. Entah mungkin sedang apes, Ratu Duyung Hitam akhirnya bisa Indah, Astrid, dan Raya kalahkan. Bahkan mahkota lautnya sempat mereka bertiga bakar. Di saat itu papahnya Astrid menelpon Astrid bilang jika air yang menguap di tubuh Bumaya sudah berkurang. Mereka yakin jika itu pasti karena mereka bertiga hampir berhasil menghancurkan mahkota tersebut. Tiba-tiba Dilon dan Doni datang meminta mereka untuk ikut pergi melarikan diri. Sesampainya di rumah Astrid, mereka bertiga meminta Bunga untuk segera menolong Bumaya. Namun Bunga bersikap arogan dan gak mau melakukan hal tersebut karena Bunga sedang merasa capek. Indah dan yang lainnya merasa aneh karena sikap gadis penyembuh seharusnya nggak kayak gitu. Tiba-tiba mereka bertiga mendengar suara orang bernyanyi. Mereka bertiga pun mendatangi kamar Bumaya. Mereka nggak nyangka jika orang yang sedang bernyanyi itu adalah Nura. Bunga kemudian menyeret Nura dan memarahinya. Melihat hal tersebut, Astrid gak bisa tinggal diam. Astrid menolong Nura dan meminta Bunga untuk gak melakukan hal tersebut. Dari situlah mereka yakin jika Nura lah gadis penyembuh itu. Dan benar saja, tak lama kemudian Ratu Duyung Maya sudah kembali ke wujud semula. Mereka sangat senang melihat hal tersebut. Ratu Duyung Hitam ternyata masih memiliki kekuatan. Mahkota itu belum hancur. Ratu Duyung Hitam gak bisa melihat para putri duyung itu bahagia. Dia menggunakan kekuatannya untuk melukai papahnya Astrid. Papahnya Astrid terlihat kesakitan dan kemudian pingsan. Mereka sangat khawatir, terutama Astrid. Mereka bingung dengan apa yang sedang terjadi dengan papahnya Astrid itu. Astrid meminta tolong kepada Nura untuk menolong papahnya Astrid. Papahnya Astrid sekarang nggak sadarkan diri. Nura bilang jika dirinya nggak bisa menyembuhkan papahnya Astrid, tapi Nura sudah membuatnya tertidur. Ratu Duyung Hitam sangat kesal karena Nura berhasil menggagalkan rencananya. Kemudian Ratu Duyung Hitam meminta bantuan Andi. Andi sembunyi-sembunyi datang ke rumahnya Astrid untuk menculik papahnya Astrid. Awalnya rencana Andi hampir gagal karena Andi menjatuhkan sesuatu yang membuat Astrid dan yang lainnya sadar. Tapi Andi berhasil bersembunyi sehingga Indah, Astrid, dan Raya pikir jika tadi yang menjatuhkan barang di kamar papahnya Astrid adalah kucing. Di saat mereka bertiga lengah, Andi kembali lagi dan membawa papahnya Astrid itu. Ketika Astrid kembali ke kamar papahnya itu sudah menghilang. Astrid dan yang lainnya bingung harus mencari papahnya Astrid kemana. Namun tak lama kemudian ada seekor burung merpati yang bilang kepada mereka jika papahnya Astrid akan ditenggelamkan di tengah danau. Mendengar hal itu tentu saja mereka nggak bisa tinggal diam. Mereka semua bergegas ke danau yang dimaksud oleh merpati tersebut. Ternyata memang benar, Ratu Duyung Hitam, Andi, dan yang lainnya berada di danau. Bahkan Ratu Duyung Hitam pun menyadari jika para putri duyung itu sedang mengikuti mereka. Ratu Duyung Hitam kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghalangi Indah, Raya, dan Astrid. Awalnya mereka bertiga hampir saja celaka, tapi sepertinya ada kekuatan lain yang membantu mereka bertiga. Di sisi lain, Doni dan Dilon sedang mempersiapkan drone agar mereka bisa mengawasi keberadaan Andi dan yang lainnya. Di dalam danau ada tanaman sulur yang membawa Indah ke hadapan kura-kura raksasa. Kura-kura itu bilang jika danau berbatulah yang mereka cari. Indah kemudian meniup kerang untuk memanggil Astrid dan Raya. Indah bilang jika mereka harus pergi ke danau berbatu. Untung saja Raya pernah ke danau tersebut sehingga Raya tahu di mana letak danau itu. Ketika Ratu Duyung Hitam hendak menenggelamkan papahnya Astrid, di saat yang tepat Astrid, Indah, dan Raya datang. Mereka pun beradu kekuatan mereka. Andi dan Terry membawa papahnya Astrid pergi. Dilon dan Doni berteriak memberitahu Astrid jika papahnya itu sedang dibawa oleh Andi dan Terry. Ratu Duyung Hitam sangat marah ketika tahu Marsha terluka.
Dia bahkan mengejar para putri duyung itu lagi. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di Putri Duyung. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah!